Keberpihakan pada kebenaran. Saudaraku, kebenaran dan kebatilan selamanya tidak akan pernah bisa dipertemukan dan dikompromikan. Setiap orang harus memiliki sikap yang tegas terhadap salah satu dari kedua hal tersebut, berpihak pada kebenaran atau kebatilan. Orang yang berakal tentu akan berpihak pada sebuah kebenaran. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap seorang sahabat Rasulullah yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah melihat ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah kebenaran, maka ia mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Untuk meyakinkan mereka, Abu Dzar membawa kabilahnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kehadiran rombongan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyambut mereka dengan menyatakan, suku Ghifar telah diampuni oleh Allah, dan suku Aslam telah diberi keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah. Sedangkan secara khusus kepada Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tidak akan pernah diketemukan di kolong langit ini seorang manusia yang sangat benar ucapannya, sangat tajam dan sangat tegas dalam hal mengucapkan kebenaran kecuali Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan secara khusus tentang Abu Dzar karena dia memiliki prinsip bahwa setiap orang harus berpihak pada kebenaran dan melakukan sesuatu untuk menunjukkan keberpihakan pada kebenaran tersebut. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga bahwa setiap orang yang mengaku beriman harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap sebuah kebenaran yang kini sudah mulai pudar, lentur dan luntur. Sangat sedikit orang yang tegas berpihak pada kebenaran. Kebanyakan hanya diam membisu. Memang, keberpihakan tidak akan merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun sikap tersebut akan menentukan posisi keberpihakan kita ada di mana di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra, 81. Kebenaran itu adalah dari Rabb-Mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah, 147. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Quran Surah Al-Kahfi, 29. Hal itu karena sesungguhnya Allah sajalah yang hak dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj, 6. Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa As-Syatibi rahimahullah berkata, akal jika tidak mengikuti syariat maka tidak tersisa baginya selain hawa nafsu dan syahwat. Al-I'tisam, Jilid 1 Hektolumen 51. Saudaraku, Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita, di mana pada akhir zaman akan semakin sedikit kebaikan, semakin banyak kebatilan dan kemungkaran, semakin banyak yang menentang kebenaran, dan banyak fitnah yang menyesatkan, fitnah syubhat, keraguan, berpaling dari kebenaran, fitnah syahwat kekuasaan dan kondongnya manusia cinta kepada dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa, di mana orang yang bersabar berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2260, hadits dari Anas bin Malik, lihat Sahihul Jami, Sagir no. 8002. Saudaraku, di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita dianjurkan untuk tetap istiqomah senantiasa berpihak pada kebenaran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, dunia ini adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri balasan, maka siapa yang tidak beramal di sini, dia pasti akan menyesal di sana. Az-Zuhad, karya Al-Baihaqi, no. 725. Saudaraku, dunia ini dapat diibaratkan sebagai ladang kehidupan,
tanamlah berbagai tanaman kebaikan. Yakinlah, suatu saat nanti kita akan memanen hasilnya berupa pahala kebaikan-kebaikan. Tetaplah bersyukur dan bersabar atas segala sesuatu yang telah menjadi iradahnya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengatur segalanya. Hidup itu seperti gelombang badai laut, menggempur kemudian kembali tenang. Maka dari itu janganlah putus asa karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatur dalam segala urusan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berpihak pada kebenaran untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.